Halo dengan Sasudena, welcome to my YouTube channel Dumaria Evi Huta Barat. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen videonya ya. Terima kasih. Horas. Halo dengan Sasudena. Saat ini kami sedang melakukan perjalanan untuk melihat bagaimana situasi jalan-jalan yang ada di Pekanbaru pada saat proses penyebaran virus corona COVID-19 tahun 2020 ini. Nah, hari ini tanggal 1 April 2020, tepatnya hari Rabu, sekitar jam 10:21 waktu Indonesia Barat. Nah, sebentar lagi kita akan melihat bagaimana situasinya. Ikuti terus perjalanan kami. Hola! Video kita kali ini akan menceritakan tentang beberapa kegiatan kita di luar sambil melihat berbagai situasi yang ada di Pekanbaru, mulai dari situasi beberapa jalan yang ada di sekitar perumahan kita. Kemudian kita juga akan melihat kondisi stok barang yang ada di 2 swalayan atau supermarket serta salah satu pasar yang ada di Pekanbaru ini selama musim virus corona ini menyebar. Jadi ikuti kita terus dongan. Nah, sekarang kita mulai startnya dari Jalan Pinang Merah ini. Nah, kalau di Jalan Pinang Merah ini, jalanan saat ini termasuk sepi loh dongan, hanya beberapa mobil dan juga motor. Kalau hari-hari biasanya sebelum virus corona menyebar, ini biasanya rame loh. Begitu juga saat kita membelok ke kanan dan melihat Jalan Kaposari Ujung. Di sini bisa dibilang sangat terlihat sepi, apalagi ketika kita melewati jembatan ini. Nah, sebentar lagi kita akan berbelok ke kanan dan memasuki Jalan Daru-Daru Raya. Yap, ini dia Jalan Daru-Daru Raya. Berbagai jalan yang kita lewati ini termasuk jalanan yang cukup padat sebenarnya kalau hari-hari biasa. Tetapi karena memang ini mengikuti anjuran pemerintah, kita stay at home dan kebanyakan orang memang jadi berada di rumah. Situasi jalan di sini sangat sepi, seperti biasa yang lewat cuman beberapa kendaraan saja, beberapa motor dan mobil. Jalan Daru-Daru Raya ini agak panjang sih dongan, jadi kita sabar dulu ya, kita ikuti sampai ujung jalan ini, nanti akan tembus ke jalan pesantren. Oke deh, kita sudah lihat ujung jalannya. Nah, di sini kita belok kiri. Ini dia jalan pesantren. Nah, dari sini kita akan pergi ke gereja untuk mengambil buku sekolah sahabat per 3 bulan sekali yang ada di gereja. Tetapi sebelum itu, karena yang memegang kunci gereja adalah keluarga Ibu Syagian, jadi kita pergi ke rumahnya dulu ya dongan. Ini hasil karya Ibu Syagian. 2 botol berapa, Bu? 15.000. Ini pakai botol minuman 600 ml nih. 2 botol 15.000. Jadi. Oh, pesan juga ya? Sama kau 2 ya, gue bilang iya katanya. Ini Bu Syagiannya, biar terkenal. Jadi dongan-dongan, kalau mau dibeli ini udah dipromosikan. Ibunya nggak mau terkenal, tapi mau produk yang terkenal. Kayak mana coba? Jadi dongan, jangan lupa dibeli ya. Kalau saya nih udah promosi, harus beli lagi. Bayangkan coba. Ditutupi pakai plastik. Cobalah dulu Ibu Syagian ini. Kayak mana mau promo produknya?
Tapi wangi kok dongan, seperti wangi salah satu produk pencuci piring itu, Sunlight. Agak-agak susah ya dibuka. Warna hijau. Wangi. Tapi jangan diminum ya dongan. Nah, beginilah bentukannya. Oh iya dongan, tadi selain kita melihat situasi jalan yang ada di Pekanbaru pada saat musim corona yang seperti saat ini, saya juga melakukan beberapa kegiatan harian saya sih, misalnya kayak belanja. Kemudian kita nanti akan pergi juga ke salah satu supermarket. Kita akan melihat bagaimana stok persediaan yang ada di tempat mereka. Nah, karena kalau saya lihat stok-stok persediaan di kota-kota lain, terutama di bagian supermarket atau katakanlah minimarket dan semacamnya, itu kan biasa rak-raknya itu udah semakin kosong gitu ya, karena banyak yang melakukan panic buying gitu loh, yang berbelanja banyak tanpa memperhatikan kebutuhan orang lain gitu, saking takutnya virus corona mengenai diri dan keluarganya, jadi berdiam di rumah tetapi membeli kebutuhan rumah tangga itu melebihi dari sewajarnya gitu loh. Jadi kayak dipendam lah itu barang-barang kebutuhan pokoknya itu di rumah itu. Jadi kita nanti akan lihat apakah juga itu terjadi di supermarket yang ada di Pekanbaru. Saya nanti akan pergi ke salah satu supermarket. Saya pilih aja deh salah satu, namanya Metro Pekanbaru. Nah, supermarket ini apakah nanti kelihatan kosong atau tidak rak-raknya, ataukah masih banyak orang-orang yang memperlengkapi dirinya dengan APD, alat perlindungan diri, misalnya seperti masker atau juga dengan sarung tangan seperti itu. Nanti kita akan lihat. Kemudian saat ini sekarang saya sedang berada di gereja, karena kan kita sudah mengikuti anjuran pemerintah ya, tidak lagi melakukan kegiatan massal secara bersama-sama, entahkah itu bekerja, belajar, ataupun ibadah. Nah, salah satunya ini kita mulai dari Sabat lalu gitu kan, kita tidak melakukan lagi ibadah di gereja bersama. Jadi kita melakukan ibadah di rumah masing-masing melalui ibadah online gitu loh. Jadi ya itu dia. Sekarang saya mau mengambil buku seri Sekolah Sabat untuk 3 bulan ke depan ya, satu buku, cuman dia dirangkum dalam 3 bulan, bulan April, Mei, Juni, buku Sekolah Sabatnya, karena sekarang udah tanggal 1 April. Nah, kita mau ambil buku itu karena kemarin kita kan Sabat minggu lalu seharusnya kalau misalnya kita berkumpul buku itu udah dibagikan, tetapi karena memang bukunya kita juga tidak melakukan perkumpulan untuk ibadah, jadi ya bukunya stay di gereja ini. Nah, itulah makanya kenapa saya pergi ke gereja, saya minta izin supaya mengambil bukunya gitu. Ya, tadi kita juga sebelum ini sudah pergi ke rumah Bapak atau Ibu Syagian gitu kan, sebentar untuk mengambil kunci supaya pergi ke gereja ini. Sekarang kita tadi sudah mutar-mutar sih lihat bukunya, tapi nggak ketemu. Mungkin nanti deh kita mau cari lagi. Lumayan keringatan. Oke, dengan ikuti terus perjalanan saya. Ciao. Jadi dengan rencana kita gatot alias gagal total. Ternyata buku Sekolah Sabatnya dibawa Pak Pendeta semuanya. Itulah kata Ibu Syagian, mungkin rencananya sambil melawat ke rumah masing-masing jemaat gereja, jadi mungkin seperti itulah sekalian bawa buku ke Sekolah Sabatnya. Ya sudahlah, mari kita lanjutkan lagi petualangan kita melihat situasi jalan di Pekanbaru. Ini toko pertama yang kita kunjungi, yaitu Indomaret yang berada di Jalan Pesantren. Ayo kita cek stok barangnya, mudah-mudahan sih masih penuh. Let's go. Oh ya, di sini juga sudah tersedia loh tempat cuci tangan. Apalagi pada saat musim virus corona ini, kita harus sering-sering cuci tangan kan? Bapak Wilson Sihombing sedang mencuci tangan.
Praktekkan Pak, bagaimana mencuci tangan yang bersih, tutorialnya. Udah pakai sabun tadi Pak? Udah. Oh. Oke deh, sembari Bapak Wilsonnya menunggu dalam mobil, kita berbelanja kebutuhan bulanan, sekaligus kita ngecek stok barang ya dengan di sini sih kelihatan rak-raknya masih pada banyak yang penuh ya. Artinya memang tidak terjadi panic buying yang seperti terjadi di kota-kota besar atau bahkan di negara-negara besar lainnya. Nah, terlihat stok-stok barangnya memang masih penuh, sekalipun pengunjung dalam toko tersebut semakin sedikit sih. Artinya masyarakat Pekanbaru sudah semakin memiliki kesadaran untuk tidak berbelanja berlebihan dan hanya datang pada saat memang mau berbelanja aja karena mungkin bahan-bahan di rumah sudah habis. Jadi ya, mari deh kita berbelanja. Begitu. Yup, sekarang kita lanjutkan lagi perjalanan kita untuk membeli bahan-bahan dapur di Pasar Tangor yang ada di Jalan Kulim Ujung. Nanti deh lihat dari pinggir jalan ya dongan bagaimana situasi pasarnya. Oke? Dari jalan pesantren ini kita belok kiri, maka kita akan tiba di Jalan Kulim Ujung Pekanbaru. Nanti dari situ sekitar 7 km dari sebelah kiri ya dongan, itu nanti akan kelihatan Pasar Tangornya. Hai dongan, sebentar lagi kita mau belanja kebutuhan mingguan kita, beli sayur, ikan dan segala macam di Pasar Tangor yang ada di seberang sana. Kita memakai perlindungan diri salah satunya dengan cara masker biar nggak terjadi apa-apa, karena ternyata pasarnya tetap ramai seperti biasa. Jadi sebagai jaga-jaga kita pakai masker ya dongan. Tangan juga udah dipakai dengan hand sanitizer, oke?
Jalan Harapan Raya ini adalah jalan terakhir yang akan kita tempuh sebagai untuk percobaan bahwa memang jalan-jalanan yang ada di Pekanbaru secara umum pada dasarnya udah semakin sepi daripada yang seharusnya. Memang kita sebagai rakyat Indonesia harus patuh dan taat kepada anjuran, nasihat, atau bahkan perintah daripada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kita sendiri supaya untuk tetap stay at home, berdiam di dalam rumah saja. Kalaupun mau keluar rumah harus melakukan suatu kegiatan yang urgensi sifatnya atau misalnya melakukan pekerjaan yang penting gitu loh. Nah, seperti saat ini merupakan tempat tujuan kita terakhir untuk berbelanja kebutuhan bulanan. Sekaligus nanti kita ngecek stok barang di sini ya dongan. Nah, kalau di metro ini itu bagian roti basahnya sudah semakin sedikit ya, bahkan cenderung kosong raknya. Kemudian kalau buah stoknya masih cukup penuh sebelah kiri, sebelah kanan wah kurang restock nih. Sudah kelihatan ada keranjang-keranjang yang kosong. Nah, kalau ini makanan bekunya juga semakin tipis persediaannya. Kalau stok susu masih padat ya. Ini stok-stok minuman, agar-agar dan sebagainya macamnya. Masih oke lah ya dongan. Nah, kalau di swalayan metro ini juga bisa kita lihat pengunjungnya juga semakin sedikit. Semoga tokonya nggak rugi ya dengan. Sementara stok barang sih masih kita lihat secara umum masih padat ya. Artinya restock masih tetap dilakukan karena stok-stoknya juga masih banyak. Dan bisa disimpulkan bahwa memang masyarakat Pekanbaru tidak memakai istilah yang namanya panic buying. Jadi semuanya masih terkontrol, masih terkendali, masih membeli apa yang seharusnya mereka butuhkan dan tetap mengingat kebutuhan orang lain. Oke, dengan demikian video kita kali ini. Kita sudah melihat bagaimana situasi jalan, supermarket maupun pasar yang ada di Pekanbaru. Nah, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan juga di komen video ini. Sampai jumpa. Hola.